Alhamdulillah sugeng rayu para murid, para santri juga para pemirsa. Pada video kali ini guru memberi judul Jati Diri. Nanti agar kita akan semakin paham apa yang disebut jati diri. Karena banyak manusia bisa bicara, banyak manusia hanya menyarankan jati diri, sedangkan jati diri itu apa dan bagaimanapun kurang paham. Seperti kitab yang sudah diberikan para murid dan santri untuk memperkuat kehidupan manusia dalam menjalankan ilmu somadun, dari lempiran kemarin sudah diberi pertanyaan oleh guru. Siapakah diri kita? Siapakah dirimu? Bila manusia atau siapapun mendapatkan pertanyaan siapa dirimu, siapakah diri kita? Bila kalian belum bisa menerangkan dengan tepat dan benar, artinya manusia itu atau Anda tidak mengenal dirimu sendiri. Kalau toh ada manusia tidak mengenal dirinya sendiri, artinya Anda tidak mempunyai kepribadian, artinya keberadaan Anda itu ada tapi tidak ada. Alangkah susahnya, alangkah sialnya manusia itu. Tubuhnya ada, mempunyai kebutuhan, mempunyai karir, mempunyai harta, mempunyai anak, bahkan mengaku mempunyai Tuhan, tapi tidak mengerti siapa dirinya. Begitulah konyol kehidupan manusia. Mengapa kok begitu, guru? Karena ada pola pendidikan yang 1400 tahun, pendidikan yang salah kaprah memahami akan hakikat manusia dan salah kaprah memahami akan hakikat Tuhan, sehingga jati diri tidak terbentuk lagi. Coba dianalisa lagi oleh guru. Bila manusia kita, Anda tidak mengerti jati diri kita, jati dirimu itu apa dan siapa. Kalau kalian hanya menyebut nama, itu bukanlah dirimu dan itulah bukan jati dirimu. Setiap manusia mempunyai jati diri. Jati diri adalah ada jati diri pribadi yang disebut adalah jelmaan dari Sang Maha Pencipta. Jati diri adalah jati diri dari terah moyang atau para leluhur. Tatkala manusia keluar dari jati dirinya, rusaklah kehidupan manusia itu. Bila jati diri manusia itu lepas dari moyangnya, rusaklah makhluk itu. Sedangkan pendidikan untuk mengenal jati diri sudah tidak akan pernah ada lagi. Bila manusia tidak mengerti jati dirinya, bagaikan tanaman, bagaikan tumbuhan yang tidak ada rohnya, tidak ada kehidupannya. Bila suatu benda sudah tidak ternilai, suatu tumbuhan tidak ada rohnya, bagaimana sengsaranya manusia itu? Sama yang dialami oleh negara kita. Banyak manusia yang menyebut negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, kita adalah negara Indonesia. Tapi bangsa kita sudah tidak mempunyai jati diri lagi. Disitulah mulai kerusakan. Dan sekarang sudah menjadi hancur dan lebur. Tinggal nunggu waktu kapan musibah dan bencana menimpa seluruh umat dan warganya. Dengan memahami keadaan yang akan terjadi seperti itu, para murid, para santri, apa yang sudah diajarkan guru, pahami betul-betul. Jadikan dirimu sebagai jati diri pribadi yang tunggal. Bila kalian merasa jadi orang Jawa, jadilah orang Jawa yang baik. Bila kau jadi dari suku Sunda, jadilah suku Sunda yang terbaik. Bila engkau dari Bugis, jadilah suku Bugis yang baik. Bila engkau dari suku apapun, jadilah sesuai apa yang diajarkan oleh para moyangmu. Mengapa guru berpesan begitu? Karena peradaban di negara Indonesia kalian sudah dihancurkan jati dirimu sehingga kehidupanmu pun juga menjadi kerusakan. Coba kita analisa, guru memberi kesimpulan atau gambaran. Di dalam pendidikan berbangsa dan bernegara diajarkan tentang nilai ketuhanan. Di dalam nilai ketuhanan dijanjikanlah oleh surga, dijanjikan surga, dijanjikan surga. Coba pernahkah kalian akan pernah berpikir
Bila manusia disuruh ibadah menyembah Tuhan, dijanjikan masuk surga atau dimasukkan surga. Bila yang menyembah Tuhan, bila yang melakukan ibadah, yang melakukan kebaikan tidak mempunyai jati diri, artinya yang dimasukkan surga itu apa? Sedangkan jati dirinya pun tidak akan pernah ada. Begitulah kebodohan manusia mempelajari akan nilai-nilai ketuhanan. Jati dirinya tidak ada. Dia berharap mau masuk surga. Bagaikan punya karcis yang tidak ada namanya, bagaikan punya karcis yang tidak ada serinya. Dia hanya yakin dan percaya dia akan bisa masuk di tempat ruangan itu, tapi identitasnya pun tidak ada. Semoga sedikit memahami tentang apa yang disebut jati diri. Cukupilah ruhmu dengan jati dirimu. Apa yang kalian pahami tentang ruhmu, tentang nenek moyangmu. Jangan sekali-kali kalian dipengaruhi atas nama agama, atas nama keyakinan yang mengatasnamakan kebenaran. Sesungguhnya itu adalah kekonyolan dan kebohongan. Bagaimana lantas kalau manusia itu jati dirinya hilang? Disitulah manusia tidak mempunyai nilai dan harga. Meskipun jabatannya setinggi apapun, hartamu sebanyak apapun, bila jati dirimu tidak ada, rusaklah kehidupanmu. Bila suatu benda sudah tidak mempunyai nilai kebendaannya, bila suatu pohon sudah tidak mempunyai ruh dari pohon itu tidak ada, bagaikan makhluk yang terbuang, bagaikan sesuatu yang tidak ada gunanya. Coba kita pahami lagi. Bila di dalam jati diri manusia tidak mengerti jati dirinya, keberadaannya tidak akan pernah ada. Sehingga disitulah tidak akan pernah ada kenikmatan, tidak akan pernah ada kedamaian, dan tidak akan pernah ada kekuatan. Coba pahami dengan kata kekuatan. Karena manusia diajarkan membutuhkan nilai satu kekuatan. Banyaklah agama membuat statement yang disebut doa. Berharap dan meyakini, mengimani suatu doa. Coba diulas oleh guru. Sejak kecil kita ditanamkan beberapa hal doa, ratusan bahkan ribuan doa. Anak-anak putra-putra kita, bahkan seluruh bangsa Indonesia mengikuti pola pendidikan kurikulum, semua diajarkan dengan doa. Bangun tidur sudah membaca doa, keluar kamar tidur membaca doa. Mau masuk kamar mandi, membaca doa. Mau cebok, membaca doa. Mau wudhu, membaca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Masuk ruang dapur, baca doa. Mau keluar pintu rumah, baca doa. Di jalan raya, baca doa. Mau masuk kantor, baca doa. Mau masuk masjid, baca doa. Mau sholat, baca doa. Bila kalian memahami apa yang kalian terima, apa yang kalian lakukan. Bila tatkala manusia tidak mempunyai jati diri, disitulah timbul yang disebut yuwaswisu fi sudurinas. Ketakutan selalu menerpa dalam kehidupanmu. Setiap detik, setiap saat kalian selalu berdoa mohon perlindungan. Bukanlah itu hal yang istimewa, itu adalah hal yang kekonyolan. Karena menandakan bahwa kalian adalah makhluk yang dilemahkan. Kalian manusia yang lemah. Karena kelemahan Anda itulah kalian selalu berharap dan berdoa. Bukanlah manusia yang mengerti jati dirinya. Doa hanya sekali, hanya untuk selamanya. Doa sekali, hanya untuk sehari. Itulah yang disebut manusia mengerti akan jati diri. Sehingga mempunyai kekuatan mental dan pemikiran. Bukan hanya mengimani dan meyakini karena dia sadar akan jati dirinya. Semoga sedikit memahami tentang doa. Janganlah salah persepsi, jangan salah gambar, dan jangan salah prediksi. Kau kira orang yang banyak doa itu orang yang hebat? Itulah menandakan orang yang banyak doa, orang yang dalam kebodohan, orang yang dalam kesesatan, orang yang dalam dilemahkan. Begitu bodoh dan begitu konyolnya peradaban di suatu bangsa negara Republik Indonesia. Coba guru membuat analisa, membuat studi banding. Katanya negara kita adalah bangsa yang besar, katanya kita adalah turunan para wali,
Katanya kita adalah keturunan bangsa dewa. Tapi apa yang telah kalian lakukan? Dogma-dogma yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan Tuhan, yang mengatasnamakan langit. Lihat dan analisa. Di dalam perjalanan suatu negara, manusia hidup di atas bumi. Tiap hari aktivitasnya di muka bumi. Doa selalu dicanangkan, doa selalu digaungkan. Coba guru mengajak keluar sedikit di negara lain. Lihat negara Amerika, negara yang maju. Lihat negara China, negara yang maju. Lihat negara Korea, negara-negara di luar sana. Lihat negara Israel. Dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dia mampu ke planet bulan. Dia mampu ke planet Mars. Perjalanan yang panjang dan begitu jauh. Pernahkah Anda bertanya dan berpikir, memakai doa apa? Coba, pernahkah kalian tersirat oleh pikiran Anda? Orang, manusia, negara yang hebat, negara yang maju dalam perjalanan yang sangat jauh. Bahkan jauh dari bumi, menuju ke bulan, menuju ke Mars. Baca doa apa? Mengapa dia bisa selamat di sana? Mengapa kita yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan pertolongan, sehari kita diajarkan membaca doa 1000 kali? Bukankah kita terbalik jadi manusia yang tidak mempunyai jati diri? Ataukah justru negara-negara yang di sana manusia yang mempunyai jati diri? Begitu bodohnya bangsa dan negara kita, khususnya pemirsa di luaran sana. Ada satu contoh peristiwa yang sangat konyol dan super konyol. Coba melakukan aktivitas di atas bumi, di rumahnya sendiri, di ruangannya sendiri, di kamarnya sendiri. Mau naik istrinya pakai doa. Lah kira-kira risikonya apa? Coba. Begitu bodohnya bangsa kita, begitu bodohnya umat kita. Karena gurumu dalam kebodohan, agamamu dalam kekonyolan. Negara lain mau naik di atas planet yang luar sana. Negara lain perjalanan yang jauh, naik pesawat begitu besarnya tanpa doa, dia mampu nyampe di tempat tujuannya. Naik roket setinggi sejauh dari bumi tanpa doa. Begitu bodohnya bangsa negara kita, para pemirsa, para pendengar. Naik istrinya sendiri masih di atas bumi, masih di rumah sendiri, masih di kamarnya dia sendiri, masih di tempat tidurnya sendiri. Masih disarankan untuk membaca doa. Begitu konyolnya bangsa Indonesia karena dogma-dogma yang membawa atas nama. Sungguh konyol. Yang lebih konyol lagi, yang mendogma, yang mendoktrin kalian adalah guru-gurumu yang dalam kekonyolan. Coba bagaimana kalau sudah mendapat pemahaman pemikiran seperti ini. Terbayang tidak di dalam pemikiran Anda. Anda tidak pergi dari jauh. Anda tidak pergi dari rumahmu. Anda hanya masih di atas ranjang. Naik istri aja masih pakai doa. Agar apa? Atau kena musibah apa? Coba pahami. Siapakah di antara kalian yang konyol? Siapakah kita bangsa yang terjerumus? Siapakah yang menjerumuskan kalian? Tertawa atau tersenyum? Coba bayangkan. Istri-istrimu sendiri kalian naik pakai doa. Pertanyaan juga. Yang membaca doa itu ataukah hanya seorang pembimbing, ataukah seorang hanya kiai, ataukah hanya seorang ulama yang baca doa seperti itu? Ataukah murid-murid dan umatnya juga membaca doa yang sama? Lantas kalau doanya murid dan gurunya sama, apa bedanya guru dan murid? Ataukah kedua-duanya murid dan gurunya, umat dan ulamanya dalam kekonyolan, dalam kelemahan manusia yang tidak mempunyai jati diri? Sungguh alangkah tersesatnya manusia itu. Naik di atas ranjang masih memakai dengan doa-doa. Syukur tidak memakai magic dan guna-guna.
Semoga cakrawala berpikir yang cerdas dan jenius. Terlepaslah kalian dari belenggu-belenggu agama yang mengatasnamakan kebenaran. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.